Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Cerpen adalah sastra kiasan pendek atau kurang lebih dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika, dan habis dibaca dalam sekali duduk. Selanjutnya ada struktur cerpen. Struktur cerpen ini terdiri dari 6. Yang pertama ada abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada abstrak, di mana bagian abstrak ini merupakan ringkasan atau inti dari cerita. Contohnya, kita ambil dari kutipan cerpen Kurma dan Klepon, yaitu mungkin kurma betul-betul merupakan satu kurnia yang diberikan Tuhan kepada ayah ibunya, sebab mungkin ayah ibunya belum bisa memiliki gelar haji dan hajah. Hidupnya selalu bahagia. Yang kedua ada orientasi. Pada tahapan orientasi ini merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Contohnya masih kita ambil dalam kutipan cerpen dan Klepon, yaitu nama lengkapnya Kurmawati Ayunenani, tapi nama panggilannya Kurma. Sama sekali dia bukan keturunan Arab atau Timur Tengah, dia keturunan Jawa, karena ayah ibunya, kakek neneknya, hingga sekian generasi sebelumnya memang Jawa semua. Tapi karena ayah ibunya bercita-cita ingin gelar haji dan hajah, sayangnya tak kunjung mampu melunasi ongkos beribadah ke Tanah Suci. Karena pengeluaran keluarga ini semakin banyak semenjak Kurma berada di dalam keluarga tersebut, maka dia diberi nama tersebut. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian, tetapi setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab dan akibat. Contohnya masih kita ambil dalam kutipan cerpen Kurma dan Klepon, yakni urutan kejadian pada cerpen ini sangat singkat. Dari orang tua Klepon yang tidak menyetujui hubungan Klepon dengan Kurma, dan sampai akhirnya orang tua Klepon menyetujui hubungan mereka. Setelah mereka selesai lulus kuliah, lalu mereka menikah. Dan mereka berdua sama-sama memiliki rencana untuk berbisnis kurma di Indonesia dan berbisnis Klepon di Timur Tengah. Bisnis mereka sangat cepat berkembang dan sangat disukai oleh masyarakat di seluruh dunia. Selanjutnya ada evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini, konflik terjadi diarahkan pada pemecahannya sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Contohnya kita ambil dari cerpen Kurma dan Klepon. Kurma dan Klepon sudah lulus kuliah, lalu menikah. Ternyata keduanya sudah mempunyai rencana matang untuk menjadi pasangan suami istri yang berbisnis kurma di Indonesia dan berbisnis Klepon di Jawa Tengah. Keduanya sama-sama optimis dan sukses dalam berbisnis kurma dan Klepon. Selanjutnya ada resolusi. Pada resolusi, pengarang akan mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialaminya. Kita ambil juga kutipan dari cerpen Kurma dan Klepon, yaitu bisnis kurma dan Klepon sangat cepat berkembang di Indonesia dan di Timur Tengah karena kurma dikemas dan diberi cap Klepon, sedangkan Klepon juga dikemas dan diberi cap kurma. Yang terakhir ada koda. Koda merupakan penutup dari cerita. Contohnya dari cerpen Kurma dan Klepon ialah malah ada berita baru, entah faktual atau hoaks, karena Kurma dan Klepon sedang membangun istana di Mars dan resto Klepon isi kurma di planet tersebut. Dan 5 tahun lagi bakal menjadi destinasi wisata baru yang paling menarik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur cerpen. Unsur cerpen terdiri dari ada tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita.
Contohnya kita ambil dari kutipan cerpen Kurma dan Klepon, yakni tokohnya ada Kurmawati dan Klepon. Selanjutnya penokohan, cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Kita ambil dari kutipan cerpen Kurma dan Klepon, Kurmawati baik, lugu, kemudian Klepon pantang menyerah. Selanjutnya ada alur, urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Kita ambil lagi dari kutipan cerpen Kurma dan Klepon. Pada cerpen Kurma dan Klepon memiliki alur mundur. Kemudian ada latar. Latar ini merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya dalam cerita. Masih kita ambil dalam cerpen Kurma dan Klepon. Latar tempatnya di pasar, sekolah, dan resto. Selanjutnya ada gaya bahasa, yakni menciptakan suatu nada atau suasana sehingga terlihat hubungan antar tokoh. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen Kurma dan Klepon ini adalah personifikasi. Selanjutnya tema. Tema adalah inti dari ide dasar sebuah cerita. Tema dari cerpen Kurma dan Klepon ini adalah dari sebuah kesukaan menjadi sebuah bisnis. Selanjutnya ada sudut pandang, di mana sudut pandang ini merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita. Nah, sudut pandang dalam cerpen Kurma dan Klepon ini adalah orang ketiga. Kemudian yang terakhir ada amanat, yakni pesan yang disampaikan oleh pengarang. Nah, amanat dari cerpen Kurma dan Klepon ini yakni teruslah berusaha dengan keyakinan sehingga memberikan janji yang pasti. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah contoh teks cerpen yang berjudul Kurma dan Klepon yang dibuat oleh Manggar Maulana Mahabana. Silahkan diperhatikan, ada beberapa slide. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.